Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Maufiroh ingin menjelaskan materi tentang perencanaan penelitian pemasaran digital. Di slide pertama kita akan dijelaskan tentang merumuskan masalah penelitian pemasaran digital. Sebelum penelitian dimulai, perusahaan harus merumuskan terlebih dahulu tentang masalah apa dan masalah yang mana yang akan diteliti. Permasalahan pemasaran digital perusahaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu permasalahan di luar perusahaan atau faktor makro dan permasalahan di dalam perusahaan atau faktor mikro. Permasalahan makro di sini tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan karena faktor makro ditimbulkan oleh pelaku di luar perusahaan. Contohnya seperti permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk selanjutnya, untuk faktor makro, ini relatif bisa dikendalikan oleh perusahaan karena permasalahan makro ini timbul di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, ini manfaat dari perencanaan penelitian pemasaran digital. Saya menulis di sini ada beberapa manfaat yang dapat diambil. Yang pertama, membantu SDM pemasaran untuk meningkatkan kemampuannya dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi di dalam pemasaran perusahaan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Jadi manfaat yang pertama itu menambah skill dari sumber daya manusianya itu sendiri untuk peka terhadap fenomena-fenomena yang sedang terjadi pada saat ini. Yang kedua, mempermudah dalam mencapai tujuan pemasaran yang diharapkan. Karena memang pada dasarnya tujuan dari suatu penelitian yaitu untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Yang ketiga, sebagai pemberi rekomendasi pemasaran. Yang keempat, sebagai alat perencanaan untuk melakukan kegiatan pemasaran selanjutnya. Yang kelima, sebagai alat atau bahan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, yaitu membantu pemecahan masalah pemasaran sehari-hari, baik untuk pengembangan pemasaran maupun meningkatkan pendapatan. Untuk slide selanjutnya akan membahas ruang lingkup penelitian. Di sini ada 5 untuk ruang lingkup penelitian. Yang pertama, ruang lingkup kebijakan atau peraturan-peraturan. Ruang lingkup ini berupa peraturan yang tidak boleh dilanggar. Contohnya seperti visi dan misi dari suatu perusahaan. Untuk melakukan penelitian, peneliti tidak boleh melanggar hal-hal atau visi-visi dari perusahaan tersebut. Yang kedua, ruang lingkup wilayah. Untuk ruang lingkup wilayah ini seperti biasanya wilayah yang akan diteliti itu seperti wilayah-wilayah administratif. Contohnya seperti ibu kota, provinsi, atau kabupaten dan kecamatan. Yang ketiga, ruang lingkup waktu. Ruang lingkup waktu yang dimaksud di sini adalah suatu kejadian tertentu. Suatu penelitian media digital dapat dilakukan bertahap pada beberapa bulan yang lalu. Misalnya saja penelitian terhadap jumlah iklan yang ditayangkan di website pada bulan Februari. Yang keempat yaitu ruang lingkup produk. Contoh perusahaan ini adalah pabrik
barang plastik. Pabrik ini dapat menghasilkan ember, gayung, baskom, dan lain-lain dalam berbagai varian ukuran. Ruang lingkup penelitian dapat ditentukan pada jenis-jenis produk, misalnya pada produk-produk ember. Jadi tidak semua yang ada pada suatu pabrik itu diteliti satu-satu. Tidak semua produk itu diteliti, itu seperti masih dikumpulkan atau dihimpun di mana yang akan mau diteliti. Contohnya kalau ember itu ya jenis ember semua, tidak boleh ke contohnya toples seperti itu. Yang terakhir di sini ruang lingkup jenis media digital. Misalnya yang diteliti pada ruang lingkup jenis digital di sini yaitu website. Website di mana di situ kan ada banyak website seperti website berita, website hiburan, dan website lainnya. Dan di slide selanjutnya ini adalah sumber data. Pada suatu penelitian, sumber data yang efektif atau yang memang terpercaya itu akan semakin menghasilkan data yang benar atau valid terhadap penelitian yang kita lakukan. Di slide di sini ditampilkan beberapa lembaga sumber data yang sangat terpercaya seperti itu. Yang pertama dari www.bps.go.id. Lembaga ini website ini atas nama Lembaga Biro Pusat Statistik yang menyediakan beragam jenis data. Yang kedua www.bi.go.id tentang Bank Indonesia. Jenis data yang akan diperoleh yaitu data moneter dan perbankan. Untuk yang ketiga ini sumber datanya dari website www.ojk.go.id. Lembaga ini membahas tentang otoritas jasa keuangan. Sejenis yang akan dikasih yaitu data lembaga keuangan. Dan masih ada dua lagi, teman-teman bisa membacanya ya. Selanjutnya, metode-metode dalam melakukan penelitian. Dalam perencanaan penelitian pemasaran digital, metode yang digunakan juga harus dirancang dengan tepat dan teliti. Tidak ada perbedaan antara metode penelitian pada penelitian konvensional dan penelitian media digital. Metode-metode tersebut dapat juga digunakan pada kedua jenis media tersebut. Metode-metode dalam melakukan penelitian yaitu ada dua. Yang pertama metode deskriptif, yang kedua metode kuantitatif atau metode inferensial. Metode penelitian secara deskriptif itu lebih menceritakan suatu kejadian yang diteliti, sedangkan untuk metode inferensia atau kuantitatif ini lebih menggunakan angka. Di slide selanjutnya ini membahas masalah yang dihadapi dalam perencanaan penelitian. Karena ini salah satu masuk ke perencanaan, jadi terkadang rencana yang sudah disusun itu tidak sesuai dengan keadaan yang ada, yaitu yang pertama strategi perusahaan yang berubah. Jadi yang kedua perubahan lingkungan makro. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa lingkungan makro ini terjadi dari luar sehingga
sehingga dalam suatu perusahaan itu tidak bisa mengontrol hal-hal yang terjadi di luar perusahaan. Yang ketiga, perubahan lingkungan mikro. Yang keempat yaitu anggaran. Biasanya anggaran ini tergantung dari perusahaan. Jika perusahaannya itu besar, maka anggaran yang dikeluarkan itu juga besar. Yang kelima, rencana kegiatan tahunan. Terkadang dalam suatu perusahaan itu rencana kegiatan tahunan itu berbeda-beda, sehingga ketika ingin melakukan penelitian itu tidak ada di rencana kegiatan tahun selanjutnya. Maka di situ disebut salah satu masalah yang dihadapi dalam perencanaan pemasaran digital ini rencana kegiatan tahunan yang berubah seperti itu. Dan yang terakhir di sini langkah-langkah penyusunan rencana penelitian pemasaran digital. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, mengajukan proposal kegiatan penelitian kepada perusahaan. Biasanya usulan ini diajukan bersama-sama dengan usulan kegiatan lain dalam perusahaan dan dilakukan setahun sebelum kegiatan berjalan. Untuk usulan ini ada yang hanya dalam bentuk judul kegiatan dan ada pula yang dalam bentuk suatu proposal ringkas. Yang kedua, yaitu kajian program penelitian. Setelah proposal diterima, langkah selanjutnya yaitu melakukan kajian terhadap permasalahan yang akan diteliti seperti itu. Yang ketiga, dari kajian ini langkah selanjutnya penyusunan rincian penelitian. Setelah dikaji permasalahan itu memang masalah itu yang akan diteliti, selanjutnya penyusunan rincian penelitian di mana kegiatan penelitian ini disusun lebih spesifik seperti itu untuk nantinya dikaji. Dan yang terakhir, koordinasi antar divisi. Setelah penyesuaian selesai dilakukan terhadap rincian penelitian, maka dilakukan koordinasi antar divisi untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Hal ini perlu sekali dilakukan agar terjadi sinergi antara kegiatan dan tidak muncul hambatan yang justru muncul dari internal perusahaan. Jadi koordinasi antar divisi ini saling bekerja sama dalam mensukseskan penelitian itu sendiri. Sekian pemaparan tentang penelitian pemasaran digital di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.